Saya sebenarnya sudah menunggu lama karena memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sekarang orang nyari referensi itu kan dari digital, Mas. Oke. Gitu. Dan sekarang ya diakui atau tidak itu kan banyak kalangan istilahnya apa hijrah gitu ya. Nah, hijrah. Nah, hijrah itu yang mereka itu memang haus akan ilmu gitu ya. Yeah. Kalau saya bayangkan ketika dulu saya hijrah itu kan pas zaman masih kuliah dulu ya, itu kan rasanya itu menggebu-gebu gitu loh. Semangat untuk mencari agama, semangat untuk mengamalkan itu menggebu-gebu. Nah, sekarang kaum hijrah ini terfasilitasi lagi. Kalau dulu kan kalau saya harus ikut kajian, harus apa gitu. Kalau sekarang lebih terfasilitasi lagi, gampang gitu. Nah, tinggal nyari di YouTube, nyari di TikTok, di Instagram gitu ya. Itu sudah ketemu. Nah, permasalahannya adalah ketika mereka mencari di YouTube, TikTok dan sebagainya itu, yang ketemu itu bukan kita gitu loh, bukan channelnya Muhammadiyah gitu loh. Nah, ini kan yang saya pikir kita memang perlu mencari solusi ini gitu. Dan mungkin salah satu solusinya adalah program bicara ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LPCR Channel YouTube, bertemu lagi dalam program Bicara, Bincang Cabang Ranting dan Masjid Muhammadiyah. Kali ini kita akan ngobrol gitu dengan pakarnya ya. Jadi kita akan ngomong tentang IT dan dunia digital yang diperuntukkan untuk dakwah gitu. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Arwan Khairuddin dari Mandatek, yang sebenarnya juga anggota LPCR yang intent di atau bidangnya adalah IT dan digital gitu. Jadi selamat sore Mas Arwan. Oke, Mas Ganjar. Sehat kan Mas Arwan ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Jadi Mas Arwan, yang pertama saya kira dikomentari dulu, ini kan program baru Mas Arwan. Jadi menurut Mas Arwan program baru dari LPCR ini seperti apa? Jadi kita mencobalah memanfaatkan digital, kita ambil gambar, video dalam rangka untuk syiar dan dakwah Muhammadiyah. Monggo Mas Arwan. Nggih. Ya. Ya, matur suwun Mas Ganjar. Nggih, selamat karena ini sore ya di sini ya. Selamat sore pemirsa sekalian. Tapi untuk yang tidak sore berarti selamat pagi, siang, sore, malam. Nggih. Nggih. Jadi alhamdulillah nggih sekarang LPCR ini kita mulai ada program baru namanya Bicara, Bincang Cabang Ranting. Saya sebenarnya sudah menunggu lama karena memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sekarang orang nyari referensi itu kan dari digital, Mas. Oke. Gitu. Dan sekarang ya diakui atau tidak itu kan banyak kalangan istilahnya apa hijrah gitu ya. Nah, hijrah. Nah, hijrah itu yang mereka itu memang haus akan ilmu gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau saya bayangkan ketika dulu saya hijrah itu kan itu pas zaman masih kuliah dulu ya, itu kan rasanya itu menggebu-gebu gitu loh. Semangat untuk mencari agama, semangat untuk mengamalkan itu menggebu-gebu. Nah, sekarang kaum hijrah ini terfasilitasi lagi. Kalau dulu kan kalau saya harus ikut kajian, harus apa gitu. Kalau sekarang lebih terfasilitasi lagi, gampang gitu. Nah, tinggal nyari di YouTube, nyari di TikTok, di Instagram gitu. Itu sudah ketemu. Nah, permasalahannya adalah ketika mereka mencari di YouTube, TikTok dan sebagainya itu, yang ketemu itu bukan kita gitu loh, bukan channelnya Muhammadiyah gitu loh. Nah, ini kan yang saya pikir kita memang perlu mencari solusi ini gitu. Dan mungkin salah satu solusinya adalah program bicara ini. Gitu. Seperti itu Mas Ganjar. Artinya cukup disayangkan ya. Artinya digital memudahkan semuanya, gitu, tapi ya kita akui ya kayaknya konten Muhammadiyah minim ya. Betul. Jadi untuk referensi dan sebagainya agak susah ya. Betul. Gitu. Nah, artinya apa yang mestinya dilakukan oleh Muhammadiyah itu di era digital gitu ya. Jadi ya agar Muhammadiyah itu enggak gitu ya. Ininya jago apa ya, kandang atau apa istilahnya itu. Iya. Iya, baik. Jadi
kebetulan tadi pagi itu saya menemukan satu tulisan yang cukup menarik, Pak, Mas Ganjar. Jadi yang pertama itu belum tentu yang dia terbaik. Oke. Nah, jadi mungkin Muhammadiyah agak telat gitu ya, tapi terkadang justru yang telat itu nanti akan bisa ketika kita bisa mengambil angle yang pas gitu ya, belajar dari apa yang sudah ada gitu ya, kemudian nanti ini kelemahannya apa, titik kekuatannya di mana yang kita bisa manfaatkan, justru malah yang datang telat itu kadang justru bisa mengambil alih yang sudah duluan gitu ya. Atau ada ungkapan lain ya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali gitu. Iya, ya kalau bisa sih jangan telat. Oke. Ya. Artinya seberapa penting gitu. Kemudian Muhammadiyah itu dakwahnya itu harus lewat dunia digital itu. Iya, saya pikir memang penting banget. Ya, seberapa penting jawabannya penting banget. Penting banget. Ya. Dan harus ya. Harus ya. Karena yaitu kita kan kita sekarang memang harus fokus ke dakwah gitu ya. Dan dakwahnya itu ya memang dari dulu kita fokus dakwah ya. Tapi kalau dalam dunia digital sekarang ya memang diakui atau tidak ya cara dakwahnya harus seperti ini gitu ya. Ya seperti itu. Ya artinya gini, untuk paling tidak menggugah yang lain gitu dan sebagainya. Bagaimana ini artinya hubungan Muhammadiyah dengan dunia digital? Tadi kan telat nggak apa-apa, barangkali telat nanti bisa jadi yang terbaik gitu. Itu kan kalau dalam tanda kutip belajarnya maksimal ya kira-kira gitu. Jadi bagaimana gitu kita yang sudah telat ini apa yang harus kita lakukan gitu? Menarik Mas Ganjar. Jadi memang kita perlu mengkonsep Mas Ganjar. Ya, jadi memang ya dakwah itu kan kalau dulu kan ada fikih dakwah gitu ya, strategi dakwah di situ kan. Jadi kalau dulu kan kita bahas bagaimana agar kita tuh bisa mendekati orang, cara-cara berdakwah kita seperti apa gitu ya. Kalau yang diajarkan di fikih dakwah kan. Nah, mungkin yang di fikih dakwah itu nanti kita berbicaranya adalah lebih ke bagaimana strategi kita di dunia digital ini. Jadi kita kalau di bisnis itu kan ada bisnis yang model itu ya BMC itu kan, yang bisnis model kanvas itu kan. Nah, barangkali dalam dakwah pun kita juga perlu bikin dakwah model kanvas gitu ya. Nah, jadi kelemahan apa yang ada di luar sana, apa kekuatan yang kita punya gitu kita juga harus modelkan. Sehingga memang kita ini punya arah nanti di dakwah ini, yang digital ini kan. Sehingga harapannya itu tadi, walaupun kita mungkin agak lambat gitu ya, tapi lambat itu bukan berarti memang kita tuh nggak bisa ngambil alih gitu. Nah, kayak gitu Mas Ganjar. Ya. Nah, tadi kan Mas Aran ngomong ini ya, jadi kaitannya dengan bisnis dan sebagainya gitu. Apakah kemudian memang dakwah digital itu harus dikaitkan dengan itu? Ataukah memang jangan-jangan maksudnya gini, Muhammadiyah enggan ke sana karena mungkin digital itu juga mahal, atau seperti apa gitu? Pertanyaan menarik. Ya. Jadi memang mau nggak mau memang ini ya kita juga harus mengkonsep juga bahwa saya tuh punya gambaran ya, bayangan itu harusnya memang dakwah ini memang jadi satu amal usaha sendiri, dakwah digital ya, digitalnya. Jadi amal usaha sendiri. Ya artinya mungkin gini, kalau kita lihat di luar sana ya mungkin ada banyak beberapa teman saya yang mereka ustadz gitu ya, itu mereka punya tim gitu, dan timnya ini kan ya memang harus dihidupi, mereka juga kemana-mana ngikut ke ustadz itu kan, terus ya artinya mereka juga akhirnya punya anak istri yang harus dihidupi juga gitu. Nah artinya memang tidak bisa model seperti ini tuh hanya sukarela itu nggak bisa ke depannya ya. Nah, memang ini harus modal peralatannya kan mahal. Betul, ya, modal peralatannya. Artinya kan kita juga harus hitung-hitung juga tidak, ya kan? Ya, kemudian nanti untuk bagaimana agar teman-teman ini juga mereka itu bisa fokus kan? Fokus itu kan ya berarti memang harus ada alokasinya gitu loh. Memang harus fokus ya digital. Kalau menurut saya ya Mas. Nggak boleh disambi ya? Ya awal-awal disambi enggak apa-apa. Ya kalau kita lihat misalkan beberapa channel YouTube aja itu kan kita mungkin cuma melihat satu orang ya, misalkan channel apa ya, misalkan yang channel tertentu lah gitu ya, pamannya nggak usah nyebut.
itu mungkin yang di depan cuma satu orang, tapi ternyata di belakangnya dia punya tim yang banyak yang mengkonsep, yang apa dan timnya masing-masing gitu. ya. Betul. Gitu. Ada ini sendiri, medsos sendiri ini gitu. Betul. Ya. Riset itu kan misalkan yang harus di ini apa gitu. Iya, itu paling penting. Iya. Okay. Gitu. Nah, apa ya maksudnya? Ya kalau ngomong optimis, cuman bagaimana mestinya kemudian Muhammadiyah meng-create, mengejar itu, karena saya ya sebenarnya Muhammadiyah sendiri kan punya ya kayak pusat apa ya namanya PSDM gitu ya, pusat digital dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagaimana itu mestinya dijalankan gitu ya? Apakah memang butuh satu studio untuk bersama, atau kemudian lahir studio kecil tapi kemudian bergerak bersama, atau seperti apa gitu? Kalau bayangan saya sih sebanyak-banyaknya tidak masalah ya. Atau misalkan mau jadi satu juga, ya tergantung strateginya ya nanti mungkin memang seperti apa. Cuma kalau menurut saya sih semakin banyak itu semakin baik lah, karena memang masing-masing kan juga punya kesibukan sendiri, program sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan masing-masing punya studio, atau mungkin saya pikir tidak harus studio ya, karena ada beberapa channel kan misalkan apa dulu ya, namanya Sinau Urip atau apa itu itu kan dia cuma di jalan gitu loh, sambil ngobrol sama orang gitu kan. Artinya kan memang tidak perlu studio yang sophisticated ini kan. Kayak gitu. Tinggal itu ya konsisten, sama yang paling tidak ada yang mau itu ya tadi. Betul. Bukan yang mau, tapi yang harus fokus di situ, ngurusi. Tapi kan kayaknya nggak semua orang kemudian nganggap ini sebagai apa ya maksudnya dunia nyata yang kemudian itu dijalankan, karena rata-rata itu misalnya gini di Mubalik kita aja lah, dai kita Mubalik kita itu kan memandang ya pengajian itu ya ketika jamaahnya terkumpul banyak gitu, panggungnya besar gitu. Nah itu apakah itu bagian dari mindset yang mestinya kita rubah? Betul, wah ini menarik ini ya. Mas Ganjar ini kalau tanya ini mau asik ya. Wartawan. Ya betul, ini masalah mindset Mas. Jadi kita memang perlu untuk mengubah mindset ustadz-ustadz ini. Jadi gimana caranya biar ustadz-ustadz ini juga berpikir bahwa dakwah ini bukan hanya di depan jamaah yang apa ya banyak itu ya, tapi ustadz-ustadz itu juga harus membayangkan bahwa ada orang-orang lain di belakang sana yang juga membutuhkan ilmu beliau gitu. Nah caranya gimana? Mereka tidak mungkin itu mereka harus hadir di pengajian itu gitu, tapi mungkin menjangkaunya itu dengan media sosial gitu, dengan YouTube dan sebagainya gitu. Nah ini yang mindset yang harus ditanamkan gitu ya. Karena kalau bagi saya gini, Bang, setiap orang itu punya keunikan yang kalau ini istilah bisnisnya itu layak jual gitu ya. Layak jual. Jadi saya pikir ustadz itu marketable. Betul. Jadi misalkan Ustadz Ganjar ya, misalkan ya, itu sebenarnya ada sesuatu yang menarik gitu yang orang lain tuh nggak punya gitu loh. Jadi artinya ustadz-ustadz walaupun nyun sewu di kampung di apa gitu, mereka punya sesuatu yang sebenarnya tuh ada segmen pasarnya yang pas dengan ustadz itu gitu loh. Nah kalau misalkan kita tuh nggak pernah show up gitu ya, gimana mereka ketemu dengan segmen itu kan gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah memang Muhammadiyah tidak punya ustadz yang semenarik ustadz-ustadz lain yang karena kan gini, jadi kalau kita cari itu ya yang viral, yang followernya banyak, penontonnya banyak dan sebagainya digital kan rata-rata non Muhammadiyah itu. Muhammadiyah mungkin sudah mencoba ya, mencoba merekam, menampilkan ke medsos, tapi jarang. Maksudnya gini, apakah memang Muhammadiyah itu tidak punya tadi ustadz yang kemudian? Karena mungkin selama ini kita tidak mengkonsep, Bang. Ya, jadi Indonesia kalau saya lihat teman-teman yang mereka mungkin mereka apa namanya, yaitu tadi teman-teman yang ustadz kemudian mereka punya tim, itu memang ada yang konsep, Bang. Sekarang misalkan temanya tentang budaya gitu. Berarti yang harus dipelajari oleh ustadz ini adalah tentang ini, yang harus disampaikan adalah tentang Pangeran Diponegoro misalkan, tentang apa gitu. Itu memang sudah ada yang konsep, Bang.
Poin-poin yang harus disampaikan ini gitu. Jadi memang bukan ustadz itu sendiri yang mereka punya inisiatif gitu. Bukan karena kebiasaan ustadz itu mengaji, kemudian ada yang rekod tayang dan jadi viral, itu bukan itu, tapi memang ada dapurnya, ada konsepnya, ada dapurnya. Gini ya, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan, gitu Bang. Jadi ustadz itu juga punya kelebihan, punya kekurangan juga gitu. Sehingga memang harus ada tim yang melengkapi. Ini kelebihan ustadz di sini gitu. Jadi ini yang kemudian harus ditonjol-tonjolkan terus gitu ya. Kekurangannya jangan ditonjolkan ya. Ini kan yang nanti perlu untuk dilihat oleh tim yang dipunyai gitu loh Bang. Ya. Iya, maksudnya kan gini, kadang kita agak menyayangkan ya. Di Muhammadiyah itu kan banyak ustadz-ustadz yang saya kira luar biasa, cuman itu tidak pernah terekspos. Gitu. Apakah memang akhirnya jadi karena kalau ini penting gitu ya, mestinya kan tiap majelis, tiap lembaga punya tim IT, tim digital sendiri gitu mestinya ya, atau seperti apa? Iya, mungkin tidak semua orang kita harapkan bisa mungkin tidak semua ustadz mungkin kita bisa mengharapkan punya tim sendiri ya, mungkin karena ini kan juga pola pikirnya memang sangat berbeda tuh ketika bikin tim dan sebagainya itu. Jadi ya paling tidak ada berapa lah gitu ya, yang memang kita bisa dari organisasi Muhammadiyah yang inisiasi ataupun juga dari ustadz-ustadz itu sendiri yang menginisiasi. Tapi artinya memang mau tidak mau ya harus ada tim gitu loh. Ya, jadi jangan kemudian hanya ya saya harap misalkan seperti bicara ini ya mungkin itu bisa bertahan lah gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita bisa mengorbitkan ide-ide yang ada di Muhammadiyah kan. Mungkin sekarang kita mulai dari LPCR, kemudian nanti mungkin cabang mana yang kita orbitkan di sini kan. Tapi artinya inisiasi ini bisa dari organisasi seperti yang bicara ini ataupun juga dari ustadz-ustadznya sendiri gitu. Saya pikir seperti itu. Dengan catatan konsisten, konsisten dan fokus ya. Iya betul. Ya. Nggak boleh nyambi. Ya boleh sih, boleh ya. Oke. Saya jadi teringat sama ini Mas. Dulu saya pernah ya karena saya ini ya reporter gitu, jadi saya pernah wawancara itu dengan Mas waktu itu Irwan Amali gitu. Jadi tulisan itu saya kasih judul Agar Muhammadiyah Tak Seperti Bluebird gitu. Menarik. Nah, ini kan konsekuensi dan saya kira konsekuensi dan resiko kalau memang ya kita sudah tahu telat ini, tapi ketika kita tidak mau mengejarnya, kita tidak mau belajarnya, saya kira Muhammadiyah yang sebesar ini bisa jadi hilang seketika gitu dengan platform-platform digital tadi. Dulu orang membayangkan gitu tidak ada misalnya perusahaan itu ya, kalau dia modalnya nggak besar itu mungkin nggak bisa mengalahkan Bluebird dan sebagainya gitu, atau jaringan hotel dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya transportasi online dan sebagainya yang mereka sendiri juga tidak punya armadanya, mereka bisa menggusur itu. Nah, jadi saya teringat dengan ini. Nah, barangkali nanti bisa jadi pesan atau apalah dari Mas Arwan gitu untuk menutup segmen bicara kali ini. Monggo Mas Arwan. Jadi itulah pentingnya tim Mas. Dan itulah pentingnya konsep bisnis. Jadi kita juga perlu sadar bahwa semua sistem apapun itu tuh pasti ada kelemahan. Kayak misalkan dulu kan saya juga pernah bikin satu platform juga yang mirip kayak GoFood, Shopee Food gitu ya. Jadi di Mandatek dulu saya punya perusahaan Mandatek Mas. Jadi dulu kita bikin namanya Dapur Mami. Nah, Dapur Mami ini kan kita ya modelnya kayak ekosistem yang di GoFood, Shopee Food ini. Nah, ketika itu kita 2021 ya, itu kita susah untuk bersaing karena memang ketika itu ya mereka baru bakar-bakar duit gitu. Tapi kan kita sekarang tahu ya, mereka yang bakar-bakar duit itu sekarang sudah kelelahan karena duitnya udah habis kan gitu. Artinya ada
sistemnya mereka itu kelemahannya baru ketahuan sekarang kan, gitu kan. Bahwa sistem bakar duit itu kuat tapi selama ada duitnya, gitu kan. Terus Bluebird misalkan ya, kayak misalnya Bluebird itu mungkin dulu kuat itu kan ketika belum ada saingannya dan mereka tuh kuat dengan apa namanya, bahwa mereka tuh trusted gitu ya, di masyarakat kan trusted gitu ya. Nah sekarang pun juga Bluebird mulai naik lagi kan sekarang ya. Nah artinya ketika Bluebird itu dikalahkan oleh yang Grab dan sebagainya, itu kan berarti Bluebird sendiri ada kelemahan. Nah saya pikir yang sekarang ada ya, mungkin ustadz-ustadz itu mungkin nanti timnya itu bisa bikinnya dakwah model kanvas gitu ya. Nah, mencari kekuatan apa dan kelemahan apa yang bisa dimanfaatkan oleh dakwah Muhammadiyah ini. Nah, karena itu tadi setiap sistem ada kelemahannya. Ya, jadi kita tidak mungkin istilahnya kalau kelemahan dakwah itu mungkin tidak pas ya, tapi mungkin hal-hal yang kurang di dakwahnya para ustadz ini nanti kita bisa manfaatkan. Yang kurang dari Muhammadiyah? Ya, ya nanti kita jadi model dakwah baru gitu yang mungkin belum pernah dijamah oleh ustadz-ustadz yang sudah ada di YouTube dan TikTok dan sebagainya itu modelnya. Gitu ya Mas ya. Terus untuk pemula Mas, nah, seperti kita ini baru memulai ini. Baru memulai, ya baru akan gitu, dan bagaimana ini kemudian bisa lama, konsisten gitu, kira-kira kayak gitulah. Gitu. Ya ini jadi kalau di dunia industri kan memang kita ini ya, dasarnya yang penting kita mulai, kemudian nanti kita belajar dari apa yang ada di, misalkan di komen ini kan, komen itu kan kita juga bisa belajar dari sana. Mereka memang hostnya jelek, butuh apa di situ kan nanti kan kelihatan ya. Jadi dari situ nanti kita belajar, perbaiki. Gitu. Kalau misalkan memang kita butuh fokus ya, nanti kita fokuskan. Tapi kalau misalkan memang dari situ nanti trennya adalah bahwa yang kita butuhkan adalah Muhammadiyah secara umum misalkan gitu ya, tren yang kita bisa masuk ya, itu ikuti saja gitu, pasarnya seperti apa gitu. Ya, baik pemirsa, kurang lebih inilah obrolan kita dengan Mas Arwan. Jadi saya kira ada dua hal yang menarik. Jadi yang pertama, orang yang di depan kamera itu memang penting, tapi ternyata di belakang layar itu saya kira lebih utama karena dia bisa mengonsep apapun. Jadi yang di depan kamera itu barangkali kapasitas dan sebagainya biasa-biasa aja. Tetapi kalau yang di belakang kamera itu punya konsep yang ini, saya kira itu bisa jadi, dan itulah PR-nya era digital ya. Kalau kita memang mau mengejar ketertinggalan kita, maka dibuatlah konsep yang bagus itu. Jadi istilah Mas Arwan itu dapur Muhammadiyah, tidak boleh disingkat. Saya kira itu. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.